Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Ibu Guru banggakan. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu bersemangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kalian harus selalu patuh dan taat kepada kedua orang tua kalian. Sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya, sudahkah tadi pagi kalian sholat subuh? Sudah, Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa menjadi putra-putri yang sholih dan sholihah. Amin. Baiklah, hari ini mari kita awali dengan salam semangat. Selalu semangat. Pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 yang di dalamnya terdapat muatan bahasa Indonesia dan IPA. Pada tema 5 ini judul dari temanya adalah ekosistem. Berarti nanti di tema 5 kita akan belajar banyak mengenai ekosistem. Sebelumnya, Ibu Guru meminta kalian untuk mempersiapkan buku tema 5 yang tentunya kalian sudah punya, yang gambarnya seperti yang terlihat pada slide atau bukunya yang seperti ini. Supaya pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mari kita langsung saja mulai pembelajarannya. Pelajaran kita hari ini akan sangat menarik dan menyenangkan. Maka simak baik-baik dan belajar dengan penuh semangat ya. Mari kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar ekosistem. Namun, sebelum kita mengenal, mengerti, dan memahami ekosistem, terlebih dahulu kita akan mengenal yang namanya lingkungan. Ibu Guru berharap kalian memperhatikan dua gambar yang Ibu Guru sajikan. Gambar yang pertama adalah gambar lingkungan. Lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar matahari, ada gambar tanah, ada gambar air, ada gambar batuan. Jadi itulah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang disebut dengan lingkungan. Setelah kita mengerti lingkungan, maka mari kita mengenal ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup di sebuah lingkungan. Kalian perhatikan gambarnya dengan baik ya. Kalian lihat di gambar tersebut terdapat banyak jenis hewan. Ada tumbuhannya, ada tanah, ada air. Nah, makhluk hidup dengan benda yang tidak hidup itu melakukan hubungan timbal balik. Misalnya, gajah meminum air, jadi mereka berhubungan timbal balik. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Menarik kan? Kalian belajar lingkungan dan ekosistem? Maka kita lanjutkan yuk pelajarannya. Nah, di slide ini Ibu Guru mempunyai sedikit ringkasan bacaan tentang ekosistem yang sebenarnya di bacaan ini sebagian besar sudah kamu ketahui di slide sebelumnya. Nah, untuk lebih mempermudah lagi pembelajarannya, maka sebenarnya bacaan ini ada di buku paketmu. Bacaan ini ada di buku paket halaman 3. Nih, di halaman 3 kalian boleh membuka buku paketnya halaman 3 yang ringkasannya Ibu Guru tuliskan di slide ini. Nah, sambil kalian membuka halaman 3, maka yang sekarang kalian lakukan adalah menyimak dulu apa yang Ibu Guru sampaikan. Kita baca ringkasannya pelan-pelan supaya lebih paham.
Yang pertama adalah tentang lingkungan, adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Tadi kalian sudah pelajari. Kemudian sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau yang disebut dengan biotik dan bagian yang tidak hidup atau disebut dengan abiotik. Sedangkan contohnya adalah seperti ini. Biotik itu contohnya tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Kemudian yang abiotik contohnya adalah matahari, air, udara, dan tanah. Itu ringkasan yang pertama. Yang kedua, pada gambar yang tadi kalian melihat gambar cahaya matahari. Maka di sini dijelaskan, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Tadi kalian sudah mempelajarinya di slide sebelumnya. Ini yang perlu kalian ketahui yang tadi belum ada di slide sebelumnya adalah ekosistem itu tersusun atas 1 individu, 2 populasi, yang ketiga komunitas. Mari kita pelajari satu-satu. Individu adalah makhluk hidup tunggal atau satu. Contohnya seekor burung. Bisa memberikan contoh yang lain? Seekor ikan, betul. Ya, seekor ikan juga adalah individu. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi, kata kunci pada populasi adalah kumpulan atau lebih dari satu dan sejenis atau sama jenis. Contohnya adalah populasi ikan. Jadi, kumpulan dari ikan. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Populasi burung, ya betul, boleh. Populasi burung, pintar. Terima kasih, Nak. Kemudian kita lanjutkan, yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, di komunitas ini beberapa populasi, contohnya populasi ikan, populasi tumbuhan air, maka akan membentuk komunitas sungai. Sangat menarik ya. Kalau kalian ingin mempelajarinya lebih dalam, penjelasan ibu guru kurang jelas, maka kalian bisa membaca buku paket kalian di halaman 3. Mari kita lanjutkan pelajarannya, terus bersemangat. Nah, kalau di slide sebelumnya kalian mengamati gambar, kemudian selanjutnya kalian menyimak apa yang ibu guru sampaikan, maka di bagian ini kalian mempunyai sedikit tugas, yaitu kalian diharapkan membaca dengan seksama bacaan di bawah ini. Kemudian setelah membaca dengan seksama, kalian bisa menemukan pikiran utama dan informasi penting dalam bacaan tersebut. Bacaan ini juga tentunya ada di buku paketmu halaman 5. Ada di buku paketmu halaman 5. Jadi, ibu guru harap kalian bisa membaca dengan seksama, kemudian bisa menemukan pikiran utama dan informasi penting dalam bacaan tersebut. Nah, sedikit berbicara tentang menemukan pikiran utama, maka pikiran utama itu bisa ditemukan di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Namun, biasanya pikiran utama terdapat pada awal paragraf. Itu kata kunci untuk menemukan pikiran utama dalam sebuah bacaan. Tentu kalian pasti bisa melakukannya. Nah, sekarang ibu guru persilahkan kalian membaca dengan seksama bacaan yang terdapat pada buku paketmu halaman 5. Selamat membaca. Baik, kalian sudah membaca dengan seksama kan? Oh, sungguh hebat. Maka, untuk mengetahui kalian bisa memahami bacaan dengan baik dan benar, tentu ibu guru ingin memberikan sedikit tugas kepada kalian.
Maka perhatikan dulu contoh tugas di bawah ini dengan baik. Jadi nanti kalian kira-kira akan membuat tugas seperti yang dicontohkan Ibu Guru itu, membuat kolom-kolom, kemudian mengisi judul pada kolom-kolomnya. Yang di bagian ini Bu Guru hanya memberikan sekilas gambaran contohnya. Nanti di bagian selanjutnya maka Bu Guru akan memberikan pengerjaan tugasnya, cara pengerjaan tugasnya. Jadi bagian ini tugas kalian adalah memperhatikan gambaran tugas yang harus kalian lakukan. Jadi gambarannya adalah membuat kolom-kolom, kemudian ada gambar-gambar yang harus kalian tempelkan. Maka lebih jelasnya kita menuju ke slide selanjutnya ya. Nah, anakku yang baik dan Ibu Guru sangat sayangi, perhatikan langkah-langkah kegiatan tugas yang harus kalian lakukan. Kemudian nanti setelah memperhatikan langkah-langkahnya, Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang pertama, cari dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Ibu Guru harap kalian paling sedikit atau minimal menemukan 5 gambar ya. Kemudian yang kedua, buatlah tabel seperti yang dicontohkan pada slide sebelumnya. Nah itu, maka tadi kalian kan memperhatikan tabel yang Ibu Guru contohkan, maka buatlah tabel sama seperti itu. Kemudian setelah membuat tabel, buatlah tabelnya pada kertas karton dengan rapi ya nak. Kemudian tempelkan gambar yang sudah kalian kumpulkan. Kemudian sertakan keterangan yang diperlukan dengan lengkap dan jelas. Keterangan itu kolom di samping-sampingnya tadi. Kalian isi keterangannya dengan lengkap dan jelas. Jadi poinnya adalah kalian harus membuat tabel pada kertas karton, kemudian menempelkan gambarnya, kemudian memberikan keterangan yang diperlukan. Sudah cukup jelas ya? Kemudian setelah selesai membuat tabel pada karton tersebut, tempelkan pada dinding kamarmu, kemudian difoto dan silahkan kirim kepada Ibu Guru. Saya tunggu. Nah, terima kasih anak-anak yang sangat Ibu Guru sayangi. Hari ini kalian telah belajar dengan sangat baik, dengan penuh semangat. Nah, di slide terakhir ini, Ibu Guru memberikan 2 gambar, yaitu ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Kalian tentu ingin tahu ekosistem tundra dan ekosistem taiga itu apa. Nah, ekosistem tundra dan ekosistem taiga, jika kalian penasaran ingin tahu itu apa, itu juga ada di buku paketmu. Jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas kalian, silahkan kalian cari bacaan yang menjelaskan tentang ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Tentu akan sangat menarik jika kalian membacanya. Sebagai penutupnya, Bu Guru akan memberikan semangat kalian bahwa tiada hari tanpa belajar dan setiap hari adalah untuk berprestasi. Selamat belajar, terus bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.